Selamat malam Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita persiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, kehidupan kita harus benar-benar berubah. Perubahan itu harus kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengubah diri dari tingkah laku kita yang lama kepada hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Karena siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Berjalanlah bersama Tuhan, maka kita akan melihat kemurahan Tuhan. Memuliakan namanya karena kasih-Nya, dan atas kita dengan berdiri menaikkan kidung pujian dari kidung jemaat 10, bait 1, pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini, kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Bapak Ibu sekalian, mari kita bermazmur bagi Tuhan. Secara silih ganti, kita membaca Mazmur pujian dari kitab Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku,
Dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 262 bait 1 dan 3. Bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Merindukan Engkau bagiku melebihi apapun. Sukacitaku Kau penuhi, Kau puaskan jiwaku. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan Sabda Allah. Mari kita berdoa. Sejenak kami menoleh kehidupan kami. Kami sangat pahami dan sadari bahwa tanpa kebenaran firman-Mu, kami tidak dapat berjalan di jalan yang Kau kehendaki. Oleh karena itu biarlah berikan kepada kami kembali berkat sorgawi kebenaran firman-Mu itu, supaya kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh menyukacitakan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami, untuk menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita ilahi dalam setiap perjumpaan kami, dimanapun dan dengan siapapun. Mereka boleh merasakan kehadiran-Mu, ya Tuhan. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami panjatkan doa ini kepadamu. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan sabda Allah yang berdasarkan dari Alkitab Perjanjian Lama, Hosea 11 ayat 5 sampai 7. Kita siapkan pembacaan ini. Hosea 11 ayat 5 sampai 7. Demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka,
dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan lama bunyinya seperti ini. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Artinya bahwa lewat pengalaman yang pernah terjadi di dalam kehidupan, biasanya banyak pelajaran yang dapat diambil. Baik sesuatu yang baik ataupun yang buruk. Agar yang baik itu bisa kita ambil untuk dikembangkan, dan yang buruk itu bisa kita hindari dan tidak lagi kita lakukan karena kita sudah tahu akibatnya. Contoh misalnya, kita tahu keledai, ada ungkapannya seperti ini. Dikatakan bahwa keledai adalah hewan yang bodoh, tetapi dia tidak pernah jatuh di lubang yang sama. Artinya kalau keledai saja tidak mengulangi melakukan kebodohan yang sama yang membuat dia terjatuh, apalagi manusia, tentunya jauh lebih baik dari keledai. Sekalipun kita tahu bahwa tidak bisa dibandingkan manusia dengan hewan, karena memang tidak sebanding. Tetapi kita tahu tidak jarang manusia jatuh dan jatuh lagi di dalam kehidupannya dan masuk di dalam lubang yang sama. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, tidak jarang manusia melakukan kesalahan dan dosa yang sama berulang-ulang, sehingga membuat kehidupannya mengalami kepahitan, kehidupannya mengalami kejatuhan, kehidupannya mengalami kepedihan, kehidupannya mengalami kesusahan, pergumulan yang luar biasa. Tetapi saudara-saudaraku, lagi dan lagi jatuh karena mereka tidak belajar dari apa yang pernah terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudara-saudaraku,
Dalam bacaan kita ini, Hosea 11 ayat 5-11, dalam perjalanan sejarah bangsa Israel jatuh dan jatuh lagi pada dosa yang sama, padahal mereka sudah memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan yang memberkati mereka dan memberikan pertolongan dalam setiap pergumulan dan kesusahan mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Tetapi mereka berbuat dosa lagi dan membelakangi Tuhan untuk melakukan apa yang mereka kehendaki, dan mereka lupa bahwa mereka itu adalah umat atau bangsa yang dipilih Allah, yang dijadikannya kesayangannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita ini mengisahkan tentang pengingkaran Israel terhadap latar belakang mereka sebagai umat atau bangsa yang dipilih Tuhan, akibat mereka tidak mau belajar sekali lagi dan mereka melupakan pengalaman iman mereka, bagaimana tangan kasih Tuhan selalu menuntun perjalanan mereka siang dan malam. Kita ingat ketika mereka berada di padang gurun 40 tahun siang dan malam, Allah menuntun mereka sampai memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan itu. Dan dikatakan, saudara-saudaraku, di dalam Hosea 11 ayat 1, ini kita lihat bersama, bagus sekali. Ayatnya dikatakan, ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir, kupanggil anakku itu. Saudara-saudaraku, dari nats yang kita baca ini, ayat 1 mau mengingatkan kembali akan masa mudanya Israel, diungkapkan seperti itu, dikala mereka keluar dari tanah Mesir, di mana kasih permulaan Tuhan terhadap mereka dinyatakan dalam ikatan perjanjian antara Allah dan umat, antara bapa dan anak. Dan itulah yang menjadi dasar pembebasan. Dari Mesir dikatakan mereka dipanggil Tuhan. Tetapi berjalan dengan waktu, semakin mereka dipanggil Tuhan, orang Israel semakin pergi meninggalkan dia. Bahkan mereka menyembah kepada para Baal yang ada di tanah perjanjian, di mana mereka berjumpa dengan bangsa-bangsa yang ada di sana, kawin-mawin, kemudian mereka terpengaruh, dan akhirnya mereka menyembah para Baal itu. Dan ini menyakiti hati Tuhan. Kita ingat, saudara-saudaraku, di tengah perjalanan pun mereka sudah membuat patung lembu emas. Jadi jatuh dan jatuh lagi sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Akibat dari hal itu mereka mengalami kepahitan hidup. Karena ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita menanggung akibatnya. Karena Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Kita ingat perkataan Paulus di dalam Galatia 6 ayat 7. Oleh sebab itu umat Israel pergi dari hadapan Tuhan dan berpaling daripadanya, tidak ada rasa syukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Yang mereka naikkan, bahkan mereka menolak untuk bertobat. Kata tobat itu dalam bahasa Ibrani syub, artinya kembali. Maka itulah sebabnya mereka harus kembali ke Mesir, dikatakan dalam bacaan kita. Mereka harus kembali ke Mesir, dan itu berarti
saudara-saudaraku, sejarah keselamatan mereka berakhir. Keadaan mereka akan kembali ke titik permulaan, seperti mereka sebelum dibebaskan dari Mesir. Digambarkan kondisi buruk akan dialami Israel, yakni mereka tidak akan ada keluputan dari pedang. Pedang itu lambang peperangan yang terus-menerus akan mengamuk di kota-kota mereka dan penduduknya akan habis dimakan pedang. Itulah yang menjadi akhir hidup mereka. Di benteng-benteng mereka dikatakan dalam bacaan kita. Semua akibat kejahatan mereka yang dahsyat terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Tetapi di tengah-tengah berita penghukuman itu masih ada cahaya, sinar, kasih dan rahmat Tuhan yang besar. Bila mana mereka mau berbalik dan Allah masih memanggil Israel dengan kata umatku atau ami dalam bahasa Ibrani. Masih ada kesempatan untuk berbalik kembali kepada Tuhan dan menerima rahmat kebaikannya. Karena dia masih menimbang-nimbang di dalam hatinya yang didorong oleh belas kasihan. Dia tidak langsung menghukum. Dia menimbang-nimbang di dalam hatinya karena cintanya, karena kasihnya. Bila Israel mau bertobat, maka Allah tidak akan melaksanakan murkanya yang menyala-nyala itu. Tetapi Allah akan memberikan kesempatan karena dia adalah Allah, bukan manusia. Dikatakan dia yang kudus, yang ada di tengah-tengah umatnya. Dan firman ini sangat mengesankan bagi kita. Seorang penafsir bernama Kulper mengatakan seperti ini. Bahwasanya Allah membiarkan kasih karunia-Nya mengalahkan murkanya. Ini untuk menunjukkan kealahannya. Allah membiarkan kasih karunia-Nya mengalahkan murkanya. Allah berbeda dengan manusia. Karena manusia bisa dikuasai oleh kemarahannya, dan dia baru puas ketika dia bisa menghancurkan lawannya atau musuhnya. Dia akan puas bila kejahatan yang dilakukan kepadanya dibalas dengan kejahatan. Tapi Allah tidak melakukan hal yang demikian. Hatinya tergerak oleh belas kasihan, menimbang-nimbang, memberikan kesempatan. Sehingga ketika kita mau datang kepadanya, dia menyatakan hakikatnya yang adalah kasih, penuh pengampunan, dan memberikan karunia keselamatan. Allah datang bukan untuk membinasakan dunia ini. Kita semua yang diciptakannya sangat indah dan mulia dalam tujuan-tujuan yang luar biasa. Dia tidak akan melakukan itu. Karena tujuannya datang untuk menyelamatkan umatnya dan dunia ini. Nats yang paling dikenal oleh orang percaya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku yang kekasih, oleh karena itu, umat Allah harus merespon kasihnya itu untuk hidup kudus
artinya kudus, bahwa kita mengkhususkan hidup kita ini dalam perbuatan taat dan setia kepada Tuhan, untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak-Nya, dan menjaga hati kita ini untuk tidak mendua kepada apapun dan kepada siapapun. Umat yang kekasih, belajar dari pengalaman umat Israel dalam bacaan kita ini, ada beberapa catatan yang perlu kita renungkan dengan sungguh-sungguh dan perlu untuk kita lakukan supaya kita tidak berulang-ulang jatuh dalam kesalahan dan dosa yang sama. Terlebih jangan sampai kita berpaling daripada Allah dan tidak melakukan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena kalau itu terjadi, apalah arti keselamatan yang Dia berikan kepada kita? Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita itu, kita sudah menerima keselamatan. Dan oleh karena itu, secara pribadi, lepas pribadi, orang percaya harus mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Jadi pribadi lepas pribadi, ketika kita mengingat terus bahwa kita sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam takut akan Tuhan. Karena itu anugerah yang besar, tidak bisa didapatkan dari manapun di dunia ini selain daripada Dia. Karena karunia percaya itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita, sehingga kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita kerjakan keselamatan itu. Kita jaga kehidupan ini. Kita sudah menjadi manusia baru di dalam Dia. Dan yang kedua, kita harus menyembah Dia di dalam Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita itu dari hati kita yang dalam. Kita sungguh-sungguh menjaga supaya jangan sampai kita menduakan Dia, serta berpaling kepada apa dan siapa yang ada di dunia ini. Kalau itu terjadi, hidup kita tidak akan pernah tenang. Kita boleh baca Yakobus 1. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan seperti ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Karena apa? Bercabang-cabang. Tidak fokus. Sudah merasakan mengalami kebaikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita berpaling daripadanya? Dan yang ketiga, bila kita melakukan kesalahan dan dosa, segeralah sadar dan bertobat dengan cara mengaku kesalahan dan dosa kita itu serta memohon anugerah pengampunan. Dikatakan Allah itu setia. Dan bila kita mau mengaku akan salah dan dosa kita, maka Dia akan mengampuni kita. Bahkan melupakan semua itu. Karena begitu besarnya kasih kepada kita dan Dia akan membebaskan kita dari hukumannya. Sebab apa? Sebab Dia bukan manusia. Allah adalah Allah. Dalam rancangan damai sejahteranya, Allah menginginkan kita semua selamat di dunia ini, bukan binasa. Selagi ada kesempatan, marilah kita kembali kepada Tuhan. Dan kita sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya supaya kehidupan kita selalu dapat menghadirkan sukacita dan damai sejahtera
dalam hidup kita sendiri, dan dalam perjumpaan dengan sesama kita, di tengah keluarga kita, di tengah persekutuan kita, ya, di sektor pelayanan, di mana kita berada, menjalankan segala bentuk kegiatan-kegiatan persekutuan pelayanan dan kesaksian. Kemudian di mana kita bekerja sehari-hari, melakukan kegiatan, aktivitas apapun juga, kita yang ada dalam persekutuan dengan Dia itu menjaga hati kita, hidup kita, untuk menghadirkan sukacita dan damai sejahtera dalam perbuatan-perbuatan yang nyata. Nah, saudara-saudaraku, di tengah situasi pandemi COVID pada saat ini, kita harus menolong diri kita sendiri sebelum menolong orang lain. Kita harus membuat hidup kita ini bersukacita karena hidup ini sudah susah. Jadi jangan tambah bikin susah lagi hanya oleh karena perbuatan kita sendiri, yang selalu jatuh dan jatuh lagi karena kita kurang bergaul dan berpaut kepada Tuhan. Kita katakan kita Kristen, kita katakan kita pengikut Kristus, tetapi itu hanya di bibir saja. Karena perbuatan-perbuatan yang kita tunjukkan tidak menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, untuk supaya kita dapat menjaga itu, jalinlah relasi yang dekat dengan Tuhan dalam hubungan vertikal kita, agar kita dapat menyatakan kasih Allah itu dalam relasi kita dengan sesama, dalam hubungan horizontal. Dan itulah salib yang kita pikul setiap saat untuk menunjukkan bahwa kita mengikut Kristus di dalam kehidupan kita, agar kehadiran kita benar-benar membawa sukacita damai sejahtera bagi orang lain, dan orang lain dapat mengenal siapa Kristus Tuhan kita itu lewat kehidupan kita. Bahkan kalau kita ingat firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat 22 katakan seperti ini. Hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Jadi di tengah-tengah situasi pandemi kita saat ini, di mana kita rentan terhadap menjalarnya virus corona atau virus atau bakteri atau apapun yang bisa menyebabkan tubuh kita sakit, ketika hati kita bergembira, maka imun kita akan menjadi kuat dan tubuh kita terjaga. Paulus juga pernah katakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi bersukacitalah dalam Tuhan, bukan di dalam yang lain. Di dalam Tuhan, maka seluruh bentuk pergumulan hidup apapun yang menjadi persoalan hidup kita, bila kita di dalam Tuhan ada kekuatan dan kuasa pekerjaan Roh Kudusnya dalam hidup kita yang memberikan energi positif yang tetap menjaga hati kita dalam sukacita untuk mengatasi semua persoalan kita. Ini bukan omdo, ini bukan omong doang, tetapi ini pengalaman iman orang percaya bahwa Yesus Kristus itu mengerjakan bagiannya dengan sangat sempurna di dalam kehidupan anak-anaknya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih yang ada di rumah saat ini, jadikanlah hidup kita ini senantiasa menjadi mitra Tuhan Yesus untuk menghadirkan berkat-Nya bagi sesama. Sekalipun di sana, di luar sana,
orang-orang berlomba untuk melakukan hal-hal yang merusak, hal-hal yang menyakiti sesama, hal-hal yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tidak terpuji, merusak fasilitas umum yang dibangun dengan begitu banyak biaya hanya karena keinginan-keinginannya. Tapi orang percaya tidak boleh melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Orang percaya harus menjaga kehidupan bagi sesama. Sekalipun dia harus menyatakan pengorbanannya. Itulah salib. Mari kita hadirkan kebaikan selagi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Bagusnya kita menyanyi kayaknya ya. Lagu ini sudah sering dulu kita dengar, tapi akhir-akhir ini sudah jarang. Mudah-mudahan saya juga tidak ada kata-kata yang lupa ya, karena ini baru terpikir di saat ini. Hidup ini adalah kesempatan. Boleh ngikuti saya nyanyi, Bapak Ibu juga nyanyi ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Bila ku dirundung kemelut pencobaan yang berat, hatiku tak takut dan kecut, karena Tuhanku dekat. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan kidung yang mengisi hidupku. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, Engkau Allah yang baik, Engkau tidak sama dengan manusia. Kami hanya ciptaan-Mu yang kecil. Sesungguhnya ketika kami melawan Engkau, kami tidak berguna. Tetapi kasih-Mu besar, sehingga Engkau selalu memberikan kesempatan untuk kami berbalik kepadamu. Supaya kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami sebagai Sang Pencipta dinyatakan. Kami tidak menjadi sia-sia Kau ciptakan ketika kami sungguh-sungguh berpaut
kepadamu dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dan kehendaki di dalam hidup kami. Sering kali kami sudah mendengar akan hal itu, membaca firman-Mu, tapi selalu kami jatuh dan jatuh lagi. Oleh karena itu, kuatkan, teguhkan hati kami, supaya kami fokus terhadap anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kami fokus terhadap kebaikan dan sayang-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan beri. Kami belajar dari pengalaman orang-orang Israel yang tidak bersyukur kepadamu, yang tidak menghargai kebaikan-Mu, bahkan berpaling daripadamu. Bapa di dalam surga, jadikanlah hidup kami alat di tangan-Mu. Jadikanlah kami terus mitra-Mu untuk menghadirkan sukacita damai sejahtera yang berasal daripadamu. Lewat tutur kata dan laku kami, dimanapun kami berada dan dalam perjumpaan dengan siapapun juga. Karena Engkau adalah kebaikan kami. Karena Engkau keselamatan kami. Karena Engkau kepujian kami, ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu di muka bumi ini, gereja GPIB yang ada di kota sampai yang ada di pos-pos Palkes, dan khususnya jemaat-Mu GPIB Bukit Moria. Tuhan memberkati gereja ini untuk sungguh-sungguh menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Kami semua sebagai warga gereja, khususnya jemaat-Mu Bukit Moria, bertanggung jawab sebagai warga sidi jemaat menjaga sendi-sendi persekutuan kami di atas kepentingan diri, di atas kepentingan kelompok, bila itu ada di tengah-tengah persekutuan. Karena persekutuan itu Kau bangun dalam kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus, agar pekerjaan-Mu, pelayanan dan kesaksian boleh dapat dilaksanakan. Tuhan, tolong jemaat-Mu untuk sungguh-sungguh tidak membuang-buang waktu melakukan hal-hal yang tidak mendatangkan sukacita bagi-Mu dan sukacita bagi sesama. Tetapi bersama-sama kami belajar untuk menahan diri kami untuk tidak jatuh di dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Untuk menjaga diri kami dengan baik supaya kami dapat menjaga saudara-saudara kekasih hati kami, agar tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu, apalagi sampai menduakan Engkau, ya Tuhan. Dengan mulut yang sama kami memanggil nama-Mu yang kudus, dan dengan mulut yang sama juga kami mengutuk sesama kami. Kami menjelekkan orang lain, kami tidak merangkul, kami tidak membuka kesempatan-kesempatan yang baik bagi sesama kami untuk mengalami pembaharuan yang Kau kerjakan. Bahkan diri kami pun kami luputkan. Oleh karena itu tolong kami, biarlah kebenaran firman-Mu ini bertumbuh di dalam hati, pikiran dan hidup kami, sehingga kami mengalami pembaharuan yang Kau kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan hidup kami bertumbuh, berkembang untuk mengerjakan hal-hal yang berguna demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Majelis sinode, majelis jemaat, dan khususnya majelis jemaat presbiter di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat-Mu GPIB Bukit Moria, Tuhan memberkati. PHMJ, BPPJ, unit-unit misioner, pelkat, komisi, panitia, tim, karyawan, Tuhan memberkati supaya kami memberi diri dengan lebih sungguh lagi
agar apa yang kami lakukan dalam pelayanan kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami berdoa, ya Tuhan, bagi rencana-rencana kegiatan di minggu-minggu mendatang ini. Tuhan turut campur tangan. Apa yang kami kerjakan, kami penuh dengan kekurangan. Tetapi bila Tuhan berkenan turut campur tangan, maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekalipun saat ini karena pandemi kami sangat jarang bisa berjumpa satu dengan yang lain. Tetapi ikat kami dalam ikatan cinta kasih-Mu. Sekalipun ada jarak memisahkan kami. Tetapi ketika kami berdoa, kami bersatu di dalam kuat kuasa pekerjaan Roh Kudus-Mu. Tidak ada hal yang tidak dapat Kau kerjakan dalam segala keterbatasan yang ada pada diri kami sebagai umat-Mu. Pekerjaan-Mu akan terus harus dilakukan. Ada kami ataupun tidak ada kami, Engkau akan mengerjakannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon, libatkanlah kami, supaya hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya Engkau tahu situasi kondisi pada saat ini. Ada banyak orang yang merasa tidak puas. Ada orang yang merasa tidak terwakili keinginannya, kehendaknya. Ada banyak orang yang kecewa dengan pemerintah. Sekalipun mungkin apa yang dia dengar bukan hal yang sebenarnya. Tuhan tolong agar pemerintah bijaksana dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan, kesejahteraan seluruh komponen anak bangsa. Baik yang di pusat sampai yang di daerah-daerah. Sehingga kami boleh diayomi dengan baik dan seluruh komponen anak bangsa bersatu untuk mengerjakan yang terbaik dan menjaga satu dengan yang lain sekalipun kami berada dalam kepelbagaian suku, agama, status sosial, apapun yang melekat pada diri kami dalam perbedaan. Tidaklah mengurangi semangat kami untuk melakukan kebaikan, menjaga kesatuan dan persatuan negeri tercinta Indonesia Raya ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Juga unsur pelayanan yang ada pada saat ini, pelayan-Mu, hamba-Mu, Ibu Lady sebagai liturgos, juga multimedia, saudara kekasih kami Donda dan Endi, juga rekan-rekan lain. Tuhan menolong, Tuhan meneguhkan, agar kami terus dapat memberi diri bagi pekerjaan Tuhan, dan kiranya apa yang dilakukan menjadi persembahan yang indah, yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah syukur hati kami, inilah permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati penuh rasa syukur dan sukacita sambil mengingat pesan Alkitab. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Mazmur 30 ayat 5. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan kita dalam ibadah keluarga di malam ini, kami mohon perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kita berikan. Nyanyian umat Kidung Jemaat 450 bait 1 dan 3. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah, Maha Murah, yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai, kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya dikelar,
agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang disayangi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, kini dan selamanya. Oh